Abad ke-20 digerakkan oleh minyak dan gas bumi, tetapi beberapa ahli lingkungan yakin bahwa ketergantungan kita pada bahan bakar fosil akan mengubah pola iklim di bumi ini. Gas karbon ikutan yang terperangkap di dalam atmosfer mengakibatkan menaiknya panas permukaan bumi. Para ahli meramalkan efek rumah kaca ini menaikkan temperatur dunia. Dan untuk itulah, perlindungan terhadap bumi memberikan definisi yang baru terhadap bisnis energi panas bumi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau terbentang di antara dua benua, Asia dan Australia, serta terdapat lebih dari 200 gunung berapi yang merupakan potensi sumber energi panas bumi yang ramah lingkungan, efisien, dan terbarukan. Energi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik pertama kali diteliti para ahli geologi, geofisika, geokimia Selandia Baru dan beroperasi pada tahun 1954 sebagai energi alternatif. Potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 27.000 MW, mencakup 20.000 MW entalpi tinggi. Dan hal ini merupakan 40% cadangan panas bumi terbesar dunia yang terdiri dari cadangan terbukti 13.060 MW dan sumber daya 14.080 MW. Jumlah itu tersebar di Sumatera mencapai 13.820 MW, di Jawa 9.253 MW, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 1.487 MW, Sulawesi 1.946 MW, Maluku 534 MW, Irian dan Kalimantan masing-masing sebesar 50 MW. Gejolak kolam lumpur inilah yang mula-mula menarik para ahli geologi yang meyakinkan mereka bahwa jauh di bawah kaki mereka terdapat sumber panas bumi yang besar. Kemudian pada tahun 1976, Pertamina dan konsorsium ahli kebumian dari Selandia Baru membuat 3 sumur eksplorasi di Kamojang, Jawa Barat. Keberhasilan penemuan inilah yang meyakinkan kami dan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sebuah sumber energi alternatif yang bersih, efisien, dan terbarukan. Hingga kini, Pertamina mengelola 15 wilayah kerja, di mana 7 dari wilayah kerja tersebut dikelola sendiri oleh Pertamina, dan 3 di antaranya sudah berproduksi, yaitu di Kamojang, Jawa Barat, Lahendong, Sulawesi Utara, dan Sibayak, Sumatera Utara. Sedangkan 8 wilayah kerja lainnya dikelola bersama mitra kerja, di antaranya dengan Unokal Geothermal of Indonesia di Gunung Salak, Jawa Barat, Amosis of Indonesia di Gunung Darajat, Jawa Barat, PT Magma Nusantara Limited di Wayangwindu, Jawa Barat, PT Geodipa Energi di Patuha, Jawa Barat, dan Dieng, Jawa Tengah, Bali Energi Limited di wilayah Batu Kahu dan Bedugul, Bali. Panasnya magma yang menerobos batuan beku hasil pembekuan magma cair yang bersuhu tinggi dalam struktur bumi yang paling dalam menghasilkan air dan uap panas yang terus naik ke permukaan melalui sistem rekahan yang terjadi pada batuan baku tersebut dan muncul sebagai manifestasi panas bumi di permukaan atau berupa formula Solfatara Hot Spring dan batuan alterasi. Air panas yang keluar langsung memancar ke atas dan ada yang keluar berupa uap panas di sela-sela bebatuan dengan temperatur berkisar antara 60 hingga 100 derajat Celcius. Panas bumi yang diekstrak dari reservoir di dalam bumi dengan kedalaman sekitar 2.500 meter, panasnya mencapai lebih dari 250 derajat Celcius. Setelah air panas uap dari reservoir tersebut naik ke permukaan melalui sumur produksi,
maka panasnya akan berkurang. Dan untuk memutar turbin pembangkit listrik panas bumi, uap panas tersebut haruslah uap kering sebelum masuk ke dalam turbin pembangkit. Proses pertama, uap yang bercampur air panas yang keluar dari sumur produksi dikumpulkan ke satu sistem manifold yang dialirkan melalui pipa utama. Kemudian dialirkan ke separator produksi, di mana uap yang bercampur dengan air panas ini pertama kali dipisahkan. Untuk memudahkan operasi pengamanan yang memenuhi standar, hal ini dikendalikan di panel kontrol. Setelah energi uap panas dipisahkan di separator, lalu dialihkan ke scrubber untuk mendapatkan uap panas yang siap memutar turbin pembangkit listrik. Uap kering panas bumi ini setelah memutar turbin dikondensasikan atau didinginkan kembali di cooling tower. Selanjutnya, air dikondensat yang sudah bertemperatur 40 derajat Celcius ini dipompakan menuju kolam pendingin untuk diinjeksikan ke dalam reservoir panas bumi lagi sebagai recharge. Energi panas bumi merupakan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan terbarukan, di mana uap panas tersebut setelah dimanfaatkan dikembalikan lagi ke dalam sumur tanpa menimbulkan polusi yang berarti. Operasi pemanfaatan energi panas bumi menjadi listrik terus berkembang. Pemuda-pemudi terbaik Indonesia bergabung bersama dalam pengembangan panas bumi. Angkatan kerjanya dinamis dan bermotivasi tinggi dengan mendatangkan para ahli geologi, insinyur, dan manajer berpengalaman ke Indonesia. Alih teknologi merupakan salah satu strategi yang penting dalam kebijakan sumber daya manusia bidang panas bumi ini. Sekolah dan sarana pendidikan dibangun, kualitas jalan-jalan ditingkatkan, ekonomi kemasyarakatan dikembangkan. Semua itu adalah wujud nyata dari upaya kami untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat di daerah operasi yang merupakan faktor terpenting dewasa ini, dan terus dibina dengan tetap memberdayakan, menggali, dan mengembangkan potensi sosial ekonomi sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri berdampingan dengan daerah operasi panas bumi. Dengan adanya energi alternatif yang berpotensi tinggi seperti energi terbarukan panas bumi, memungkinkan Indonesia menghemat sebanyak mungkin produksi minyak dan gasnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekspornya. Evolusi dari mekanisme pembangunan yang bersih lingkungan dan perdagangan emisi memberikan kesempatan yang menarik bagi kita semua di masa depan. Dan kami memproduksi tenaga listrik yang bersih dan efisien, bekerja untuk mencapai masa depan yang lebih cerah.